Ini dia konferensi pers dari BMKG terkait dengan perkembangan kondisi cuaca dalam sektor maritim, penerbangan dan publik untuk mendukung saat periode Natal dan juga Tahun Baru. Dan ini kita dengarkan bersama dari Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Atau fenomena yang menunjukkan sinyal menuju ke ekstrim yang terjadi bersamaan, saling menguatkan. Nah, untuk itu kami sampaikan peringatan dini yang pertama tanggal 21 Desember yang lalu, potensi cuaca ekstrim selama periode Natal Tahun Baru. Hari ini 27 Desember, kami mengevaluasi ternyata prediksi atau perakiraan tersebut konsisten atau sesuai dengan kejadian yang ada. Dan bahkan sejak kemarin kami mendeteksi ada penambahan satu fenomena baru lagi yang tentunya dapat berpengaruh pada dinamika cuaca yang ada di Indonesia. Nah, maka perlu kami update dinamika atmosfer pada saat ini berdasarkan analisis terkini. Kondisi dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Jadi mulai hari ini hingga 2 Januari. Kondisi dinamika atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan tersebut antara lain masih sama dengan 21 Desember, namun intensitasnya semakin menguat, yaitu monsun Asia yang beberapa hari terakhir dengan potensi adanya disertai ya. Jadi monsun Asia ini disertai dengan adanya seruakan udara dingin yang berasal dari dataran tinggi Tibet di Asia dan juga fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara intensif, secara lebih intensif. Karena tadi ada 3 fenomena ya, monsun Asia, seruak udara dingin, dan aliran lintas ekuator. Saya ulangi, dan fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara lebih intensif di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan. Seruakan udara dingin Asia merupakan fenomena yang lazim terjadi saat monsun Asia aktif yang mengindikasikan, mohon petanya ditayangkan Mas, petanya ditayangkan Pak Miming. Ini kita menceritakan monsun Asia aktif yang mengindikasikan potensi aliran massa udara dingin dari wilayah Asia menuju ke wilayah selatan. Dampak dari munculnya seruakan dingin tersebut meningkatkan potensi curah hujan di wilayah barat Indonesia apabila disertai dengan fenomena cross equatorial northerly surge atau arus lintas ekuatorial. Saya ulangi ya, disertai dengan arus lintas ekuatorial yang mengindikasikan bahwa adanya aliran massa udara dingin dari utara yang masuk ke wilayah Indonesia melintasi ekuator. Dampak adanya seruakan dingin atau seruakan udara dingin dari Asia yang disertai arus lintas ekuatorial dapat berdampak secara tidak langsung pada peningkatan curah hujan, dan ini yang sangat penting, kecepatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. Sesuai prediksi tanggal 21,
21 Desember yang lalu, kecepatan angin yang tinggi ini sudah terjadi. Dapat mencapai lebih dari 40 knots. Itu sudah terjadi dan masih dapat terus terjadi. Nah, dari gambar ini terlihat Ibu Bapak, gambar yang sebelah kanan, peta-peta itu ya, itu menunjukkan ada warna biru hijau tua ya. Biru hijau tua, tolong ditunjukkan. Nah, ini adalah fenomena yang diceritakan tadi. Biru hijau tua yang kayak tinta tumpah itu ya. Tanggal 28, kita lihat Mas, tanggal 28 masih secara spot ya di wilayah Indonesia Barat dan Selatan. Tapi perhatikan tanggal 29, itu semakin melebar dan meluas dan semakin pekat. Artinya itu intensitasnya semakin tinggi dan semakin besar pula potensinya untuk menjadi cuaca ekstrim. Perhatikan mulai tanggal 28 itu wilayah Jawa Timur. Ya, Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah ya, yang kelihatan terdampak bahkan sampai Nusa Tenggara. Itu ya, yang pekat itu ya. Nah, ini bahaya, ini sesuai deteksi tanggal 21 Desember yang lalu, cuacanya akan meningkat bisa mencapai ekstrim. Tanggal 29 itu meluas, bahkan masuk ke wilayah Jawa Barat ya. Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan juga masih ada di sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Nusa Tenggara, Barat Timur, sampai ke selatan Papua. Dan semakin kuat atau masih kuat ya, tanggal 30 Desember itu juga masih kuat. Bahkan 1 Januari itu hampir menutupi seluruh wilayah Indonesia. Peta Indonesianya hampir tidak terlihat, tertutup warna hijau tua pekat itu. Tanggal 4 Januari mulai berkurang ya, tapi masih tetap menutupi sebagian wilayah Sumatera dan Laut Natuna ya, dan juga wilayah Jawa Barat, Banten masih, dan juga wilayah Indonesia Selatan itu Jawa Timur sampai Nusa Tenggara dan Laut Arafura. Dan seterusnya mulai mereda tanggal berapa Mas? Tanggal 5 hingga 10 Januari mulai mereda berkurang. Nah, jadi ini gambaran sekilas kondisi cuaca akibat fenomena ini tadi. Ada monsun Asia, seruak udara dingin, dan aliran lintas ekuator. Nah, coba itu kita lihat gambar sebelah kiri. Arus lintas ekuator itu dari, coba atasnya dulu, monsun dan cold surge atau seruakan dingin, itu dari daratan atau dataran tinggi di Asia, masuk melalui Indonesia Barat ya, masuk melalui Selat Malaka ini, lalu menyeberangi ekuator menjadi arus lintas ekuator. Nah, fenomena inilah yang menyebabkan warna hijau tua tadi yang mengindikasikan adanya hujan lebat hingga ekstrim mulai dari hari ini sampai diprediksi sampai awal Januari, bahkan sampai 6 Januari. Mulai melemah 6 Januari dan seterusnya mulai melemah. Kembali ke teks Mas, maaf. Ya, teksnya. Oke. Nah, jadi itu tadi fenomenanya. Kemudian masih ada lagi adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah. Pada gambar tadi ada juga pada peta ya, Mas, ditunjukkan indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar ekuator. Mana? Nah, di sekitar ekuator, mohon maaf saya ulangi, adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah Australia yang dapat memicu terbentuknya pola pertemuan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator
serta dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan angin kencang di sekitar wilayah Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, serta berdampak pada peningkatan gelombang tinggi di perairan Indonesia. Jadi ini perlu diwaspadai gelombang tinggi juga. Tidak hanya hujan ekstrim, cuaca ekstrim, tetapi juga gelombang tinggi. Berikutnya juga terdeteksi adanya bibit siklon tropis. Jadi fenomenanya semakin berkembang. Kemarin kita belum bicara bibit siklon tropis ya. Saat ini terdeteksi sudah beberapa hari yang lalu, mulai terdeteksi bibit siklon tropis 95W tumbuh di Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat. Tepatnya di sekitar 8,8 derajat lintang utara dan 130,9 derajat bujur timur dengan kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan terendah 1008 milibar. Berdasarkan citra satelit Himawari, 6 jam terakhir menunjukkan adanya aktivitas konvektif yang signifikan, terutama di sebelah utara sistem bibit siklon tersebut. Model prediksi numerik menunjukkan bahwa sistem ini bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Potensi sistem untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah dan semakin menjauhi Indonesia. Dan yang terakhir, masih juga berlangsung aktivitas Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan awan-awan hujan di Samudra India melintasi ekuator Samudra Hindia dari arah timur Afrika menuju ke Samudra Pasifik menyeberangi kepulauan Indonesia dari arah barat bergerak ke tengah dan timur, sehingga berdampak pada ini bertambahnya awan-awan hujan. Dan juga selain MJO, Madden-Julian Oscillation, awan-awan tersebut juga disertai gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial. Sehingga pertumbuhan awan hujan di Indonesia ini masih berpotensi untuk menjadi ekstrim dalam sepekan ke depan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, potensi cuaca yang perlu disiapkan atau disiagakan, kita perlu siaga potensi cuaca untuk hari ini hingga besok adalah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Informasi secara lebih detail di level kecamatan dapat diakses di web signature.bmkg.go.id. Untuk potensi hujan dengan intensitas signifikan selama periode tanggal 27 Desember hari ini hingga 2 Januari. Kalau yang saya sebut tadi hingga 28 Desember, hingga besok. Nah, kalau yang hingga 2 Januari, yang perlu diwaspadai, potensi hujan lebat hingga sangat lebat, bahkan bisa berkembang ekstrim sampai 2 Januari, terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi, jadi ini lebih rendah lagi ya, hujan intensitas sedang hingga lebat, dapat terjadi di sebagian wilayah Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Nah, potensi awan cumulonimbus
Ini pertumbuhan awan-awan cumulonimbus ini juga terjadi ya, terutama tanggal 28 Desember di jalur penerbangan ya. 27 Desember sudah dimulai dan juga hingga tanggal 1 Januari. Tanggal 2 Januari. Nah, untuk selanjutnya tentang potensi awan cumulonimbus dan potensi gelombang laut ini, saya mohon perkenan Bapak Deputi Meteorologi untuk menyampaikan ya Bapak, ini cumulonimbus dan gelombang laut ini, terutama yang laut ini terjadi hampir di berbagai wilayah ini sampai ketinggian 6 meter, mohon Bapak sampaikan. Dan yang penting lagi potensi banjir rob, banjir pesisir ini ada di 21 wilayah ya pesisir ini. Saya juga mohon Bapak Deputi untuk menjelaskan ya Pak Deputi. Bisa Baik, ya Bu. Pak Guswanto? Bisa, Bu. Nah, bagian rekomendasi ini perlu disampaikan agar pihak terkait melakukan persiapan, antara lain memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan, penguatan gelombang, dan juga banjir rob ya. Bahkan saya lihat sendiri di lapangan itu kecepatan arus dapat mencapai 150 cm per detik. Ini sangat mengganggu dalam pelayaran. Dan juga mohon dilakukan penataan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, juga tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta terus mengakses informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal, antara lain melalui aplikasi mobile phone info BMKG jalur mudik. Kemudian ini pohon-pohon yang rantingnya rapuh, mohon segera dipangkas, tegakan-tegakan yang rapuh, mohon segera diperkuat, karena angin kencang bisa mencapai 40 knots, masih dapat terjadi. Dan ini terus memonitor informasi perkembangan cuaca dari BMKG, dan silakan ada call center juga 196. Jadi demikian dari saya yang saya sampaikan. Mohon Pak Deputi untuk menjelaskan itu tadi yang awan CB, juga gelombang, dan juga banjir ya, banjir pesisir, karena ini sangat membahayakan. Saya persilakan Bapak, kita jalan. Baik, Ibu Kepala BMKG yang saya hormati. Baik, rekan-rekan wartawan, saya menyampaikan untuk potensi awan cumulonimbus tanggal 27 sampai tanggal 2 Januari, di mana awan cumulonimbus dengan cakupan spasial antara 50 sampai 75% atau kita sebut okasional selama 7 hari ke depan terjadi di Laut Andaman, Laut Sulu, Laut Filipina, Samudra Pasifik, Utara, Pulau Papua, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, hingga Barat, Pulau Sumatera, Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Aru, Laut Arafuru, Laut Timor, Teluk Karpentaria, sebagian kecil Pulau Papua. Dan sedangkan dengan cakupan spasial lebih dari 75% atau kita sebut frekuen, itu dapat terjadi di Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, Selat Sunda, Laut Jawa, Laut Timor, dan Teluk Karpentaria. Sedangkan untuk terjadinya gelombang pasang ataupun potensi gelombang laut yang terjadi pada periode 27 Desember sampai 3 Januari yang perlu diwaspadai sebagai berikut. Kategori tinggi gelombang lebih dari 6 meter ini terjadi di Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia Selatan NTT. Kemudian kategori tinggi gelombang dengan 4 sampai 6 meter terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah,
Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, perairan Pulau Sumba, perairan Kupang, Pulau Rote, perairan Pulau Flores, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Kepulauan Sumbawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Sedangkan kategori tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter ini dapat terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Selat Sunda, perairan selatan Banten, perairan selatan Jawa, perairan selatan Bali, perairan selatan Lombok, perairan selatan Sumbawa, perairan utara Halmahera. Sedangkan di samping tinggi gelombang, di Pusat Meteorologi Maritim juga memperkirakan ada hal fenomena yang penting juga, yaitu potensi banjir pesisir atau ROB. Nah, di dalam sepekan ke depan, ini kita waspadai ada 21 wilayah pesisir, namun waktunya sangat berbeda-beda sebagai berikut. Pesisir Aceh, 20 sampai 28 Desember 2022. Pesisir Sumatera Utara, ini pesisir Belawan dan sekitarnya, yaitu 20 sampai 27 Desember 2022. Pesisir Sumatera Barat, ini meliputi pesisir Padang, Padang Pariaman, Agam Tiku, Pasaman Barat, dan pesisir selatan, ini 23 sampai 26 Desember 2022. Pesisir Lampung, 22 sampai 27 Desember. Pesisir Bangka Belitung, 24 sampai 31. Pesisir Kepulauan Riau, 21 sampai 31. Pesisir Banten, 21 Desember sampai dengan 5 Januari. Ini agak cukup panjang ya, 21 Desember sampai 5 Januari. Pesisir Utara DKI, 20 sampai 27 Desember. Pesisir Jawa Barat, 20 sampai 31 Desember. Pesisir